Pak Edi, kebetulan ownernya Pulutan View Resto and Cafe, tepatnya di Jalan Lingkar Salatiga. Monggo kalau mau lewat bisa mampir dengan menu masakan Jawa, ada masakan ya anak muda, ada semua kalangan masuk di sini. Harganya nggak mahal pokoknya. Terjangkau ya, Pak? Ya terjangkau, sangat ramah di kantong. Siap. Nah. Oke. Ini dengan Bapak siapa? Saya Pak Edi. Pak Edi. Ya. Oke. Kalau boleh tahu usahanya apa? Saya kebetulan Di bidang apa? di bidang kuliner. Di bidang Ya. bidang kuliner itu khususnya kayak kafe atau kulinerannya kayak apa aja, Pak? Kulinerannya kita cenderung ke ini ya, ke resto, ya, makanan dengan konsep alam. Konsep alami view, Ya, Pak ya. view ya. Berarti bisa dikatakan secara yang dijual itu kuliner dengan support view-nya, Pak. View-nya betul. Kemudian segi daya tariknya itu, segi Ya. pemandangannya. Nah, betul. Kalau boleh tahu yang Bapak jalani ini udah berapa lama Bapak usaha di bidang kuliner ini, Pak? Saya merintis kuliner itu sejak 2015, jadi hampir 5 tahun ya. Hampir 5 tahun. Kita pertama itu buka di sekitar Undip, Tembalang. Iya. Semarang. Semarang ya. Karena cenderung masyarakat sekarang itu jenuh ya kalau udah di suasana kota terus. Kepingin kembali ke alam, saya lihat sekarang. Ya. Buat view-nya alami kan? Ya, makanya saya kalau di Semarang udah agak Bosan. susah ya cari tempat yang alam bagus Yang ini. alam bagus. Ya sudah banyak gedung-gedung dan Gedung-gedung perkantoran gede, ya. Makanya saya cenderung ekspansi ke daerah selatan, ke Salatiga ini, yang saya pikir alamnya masih bagus sekali. Tempat-tempatnya masih bagus sekali. Samping itu ya masih terjangkau lah di sini. Secara ekonomi, Ya. secara marketnya juga lumayan, nggak terlalu minggir atau terlalu pedesaan. Betul, Pak? betul ya. Soalnya kalau boleh tahu secara tempatnya punya sampean ini marketnya apa aja, Pak? Kita marketnya itu semua kalangan masuk. Semua kalangan masuk? Iya, jadi kita kalangan artinya masyarakat yang dia memang traveling ya, menggunakan perjalanan wisata atau dari Kopeng misalkan turun mau ke Semarang pulang bisa mampir, karena tempat kita itu sangat strategis, tepatnya di alamannya mana, Pak? ini di Jalan Lingkar Selatan Salatiga, jadi akses utama Jalan Semarang Solo ya. Di pinggir jalan kebetulan itu view-nya di pinggir sawah. Jadi kita ada keuntungan di sini. Bukan keuntungan, artinya ada view-view. Iya, betul. Ada gunung pun ada, kita dapat 3. Gunung Telomoyo, Ungaran, sama Merbabu. Ya, terus ada spot foto ini untuk alamnya juga, ada persawahan. Terus ada sungai juga. Ya, jadi ini sangat menarik bagi keluarga, mengajak anak-anak, terutama untuk minggu pagi ya. Minggu pagi itu kan kita ada pasar tiban di depan itu, mulai jam 6 pagi kita udah buka. Itu banyak masyarakat Salatiga sekitarnya, tidak hanya Salatiga aja, mungkin dari Ambarawa, dari Beringin ya. Luar kota Iya, pokoknya sekitar Salatiga itu banyak yang sini hanya sekedar jalan-jalan, terus makan pagi, refreshing, cari daerah yang seger, pokoknya tempatnya cocok lah. Cocok lah buat keluarga, buat kayak anak muda, itu sangat-sangat terjangkau dan sangat-sangat cocok. Kalau semisal buat foto-foto juga view-nya bagus, kalau secara kulinernya juga lengkap, cari yang model kayak apa masih ada. Kebetulan kita ini untuk menu ya, menu kita kan memang
spesialnya kepala ikan. Kepala ikan. Iya. Apa itu, Pak? Kita ada kepala ikan manyung Kepala ikan manyung yang dimasak mangut. Jadi yang pengen selera pedes ya, saya pikir cocok, apalagi suasana mendung hujan ini ya. Bener. Terus ada kepala salmon juga. Kepala salmon itu jadi ikan, sebenarnya bukan ikan yang hidup di perairan Indonesia ya. Dia di perairan daerah Eropa sana ya. Luar. Ya, jadi ikan itu kalau proteinnya katanya paling tinggi. Ya, paling tinggi. Jadi bagus untuk anak-anak, pertumbuhan ya, untuk gizinya sangat luar biasa ya. Terus ada kepala kakap juga. Ya, tinggal selera Mas. Kalau seneng santan bisa dimasak gulai, tapi kalau yang nggak suka santan-santan bisa dimasak sup. Iya, sup. Itu kalau boleh tahu secara harga Pak, katakanlah kepala itu tadi, kepala ikan itu tadi. Kalau harga saya pikir masih ramah di kantong lah. Terjangkau lah Pak. Iya, terjangkau. Ada untuk kalangan semua masuk, keluarga, mahasiswa, pelajar. Kita juga di sini juga untuk kalangan yang suka nongkrong-nongkrong aja lah, sekedar ngopi. Ada makanan ringan lah, ada semacam kayak pisang crispy, ya, jamur crispy ada, terus. Dan ini yang baru hit ya, kebetulan kita lengkapi juga sambal gami. Sambal gami pulutan view itu, jadi konsepnya kita sambalnya dibakar dalam cobek itu. Nanti lauknya tergantung selera. Ada ikan, ada ayam, ada bebek, ada seafood juga. Iya, kita masak jadi satu cobeknya, jadi itu posisi masih panas dibakar sambalnya. Berarti lebih alami dan lebih kayak bisa menikmati Pak ya? Iya, karena kita makannya di cobek itu, jadi sangat cocok sekali dengan suasananya persawahan, pedesaan ya. Secara ciri khasnya beda dari yang lain. Iya. Kebanyakan biasanya akan pakai piring atau pakai mangkok gitu. Ini kan beda dari yang lain lah katakanlah. Pakainya pakai cobek. Betul ya. Kalau semisal ditarik garis Pak, dari usaha ini sebenarnya kan mulai 2015 ya Pak ya? Iya. 2015, apakah sampai segini besarnya itu langsung segini besarnya, apa juga proses dari sana kemari lah? Itu siapa tahu buat teman-teman, kadang kan ada yang nilainya hanya sekedar wah langsung segini hasilnya gede gini kan nggak tahu di belakang layar yang gimana kan perlu ya ini. Jadi kita itu saya lihat sekarang itu pasar kuliner sangat menjanjikan. Jadi untuk dari anak-anak muda silakan kalau mau usaha kuliner ya. Sekarang itu orang cenderung makan lebih cari yang praktis. Ya, artinya gini, dia orang sekarang banyak orang sibuk bekerja atau dengan rutinitas yang lain ya, mungkin orang cenderung cari yang praktis sudah. Sekarang makanan aja semua digelar, yang mulai yang makanan tradisional mau makanan dari yang luar negeri udah udah banyak sekali. Tinggal sekarang kita konsepnya kreatif. Ya, pasarnya kita itu mau cari yang di mana? Untuk anak muda, untuk keluarga, untuk kalangan yang atas atau yang bawah, kan seperti itu. Nah, kebetulan konsepnya di Pulutan View ini, resto kita, itu kita menjangkau semua kalangan. Ya. Berarti menyeluruh Pak ya? Ya, kalangan anak muda masuk, orang tua, keluarga, semua masuk lah. Ya. Jadi tinggal menyesuaikan kantornya aja. Saya pikir harganya nggak terlalu mahal. Iya. Mantap. Saya jadi merintisnya itu memang sudah 5 tahun yang lalu. Jadi ya nggak langsung besar, nggak semua orang usaha itu kan dimulai dari nol ya proses. Ini kita coba makanan ini kok kurang menarik, kita coba eksperimen lagi. Evaluasi gitu. Tempatnya kok kurang menarik, kita coba benahi. Jadi kita berbenah terus sampai menemukan kira-kira yang pas bagaimana, seperti itu. Yang pas dan yang cocok gimana.
Berarti sebenarnya kalau usaha itu intinya kan inovasi, terus bisa kreatif dalam gimana caranya untuk menarik orang-orang biar biasa datang, sisanya juga tadi tahan banting ya Pak. Betul, harus ulet, tekun, tahan banting, pokoknya harus fact. Fact bener. Iya, betul. Keluar ke zona nyaman. Nah, iya. Padahal saya ini Mas, posisi membangun atau usaha buka di Pulutan View Resto ini posisi saat pandemi. Saya gambling juga itu. Gambling Pak ya? Iya, 1 tahun yang lalu itu pas banter-banternya pandemi, saya berani spekulasi karena kami ada beberapa tempat sih. Selain itu juga di Mana Pak? Dusun Semilir, kita Semilir, di Semarang, ya Bawen? di Bawen itu juga ada Kepala Ikan Semarang Pak Edi juga. Nah, di sana terus kita pas posisi pandemi pariwisata ditutup, akhirnya bagaimana supaya ini tetap jalan kuliner, akhirnya saya cari tempat di Salatiga ini. Cari tempat Salatiga. Ya. Oke. Jadi itu di mana dapatnya, di mana Pak Salatiganya itu? Apa langsung di sini apa? Saya tadinya muter-muter aja, Muter-muter, oke. pemandangannya bagus, ada tanah kosong, tanya sama siapa yang pemiliknya Pemilik tanah, tanah. ya kebetulan masih ada. Terus bapaknya bisa katakanlah diurus Iya, ini buat bikin usaha yang kira-kira bisa banget dan lain-lain nih Pak ya. iya, betul. Sehingga sampai sekarang ini Pak ya. Ya, Kalau boleh tahu ini usahanya yang di mana Jalur Lingkar ini udah berapa tahun Pak? ini baru setahun lebih sedikit, setahun. Desember kemarin, ya pas pandemi. Desember berarti pandemi 2020. 2020, iya. Pas itu lagi Rame-rame. rame-rame. Iya, tapi kami berani spekulasi karena kalau pandemi ini selesai, ini pasti bakalan bagus aku bilang. Karena feeling saya ini tempat yang sangat unik. Ada suasana sawah, ada gunung, ada sungai. Saya nggak berpikir cepat untuk mendapatkan artinya balik modal lah. Ya. Tapi saya mikirnya jangka panjang. Iya. Long term ya. Dan nanti kan cara jangka panjangnya nanti ke depannya pasti menghasilkan. Iya. Cuman nggak tahu kapan. Yang penting berani lah katakanlah. Iya, artinya wis sekarang itu masa-masa sulit pandemi itu iso pulaan, iso bayar karyawan, iso bayar listrik, iso bayar sewa. Ya syukur-syukur ada kelebihan itu sudah kita syukuri. Ya. Berarti selama 1 tahun. Di sisi lainnya Bapak buka waktu itu lagi rame-ramenya pandemi. Iya. Di saat orang pada apa ya katakanlah orang berspekulasi usaha kan agak-agak ragu waktu itu ya. Karena kan kondisinya kan Iya. secara keuangannya memang Iya. ekonomi. Saya pikir ya. Untuk promo itu ya. Ya. Secara dalam arti marketingnya kan Iya. menggunakan yang eranya sekarang. Ya, eranya Kemungkinan sekarang. gini, kalau era dulu mungkin pakai Pakai player, pakai brosur lah. Brosur, lah. iya. Tapi kondisi sekarang kayaknya Iya. kurang efektif. Kurang efektif tuh. Kurang efektif karena Iya. secara pengeluaran budget, secara ininya kan penyebarannya kurang. Iya, betul. Waktu juga memerlukan waktu yang panjang. Kalau pakai media kan lebih cepat sebenarnya. Betul. Betul. Contoh misalnya kayak Facebook. Kalau sekarang apalagi yang didukung dengan apa? Gojek, GoFood itu juga, GoFood, iya. itu kan juga mempengaruhi. Iya, betul. Kira-kira kalau ini tempat usahanya udah didaftarin kayak GoFood itu apa belum? Sekarang kebetulan kalau di saya kan dulu saya di Semarang ya, jadi sudah daftar di GoFood ya. Tinggal ini mindahkan aja di Salatiga. Oh berarti dalam nanti GoFoodnya yang di Semarang dipindahin ke Salatiga. Ya. Oh, jadi tapi sekarang yang di sini sudah jalan apa? Belum, baru mau pengurusan. Berencana. Ya, Oh. karena sini masih nginduk di jadi satu sama Ungaran kayaknya. Oh bisa juga. Karena kan
ya itu tadi karena pandemi kan kadang mau ngurus-ngurus kadang agak repot. Ya benar Pak. Memang benar. Jadi memang kira-kira kalau dalam arti kayak hari-harian siklus keuangan per hari ini bisa sampai besar berapa? Kalau kira-kira rata-rata nggak usah terlalu berapa. Ya kalau hari-hari biasa gini ya rata-rata masih dapat 1 juta ya. Kalau weekend kalau yang di Salatiga aja bisa 3 sampai 5 juta kalau weekend. Libur, hari libur gitu ya. Ya sepenting iso pulang. Yang penting sebenarnya bisa pulang, yang kedua karyawan bisa tercukupi, gitu kan, nggak sampai lepas gitu loh. Nah kayak apa ya, Pak berarti sebenarnya yang gue bilang kadang agak ribet itu SDM. SDM itu memang kadang dominan anak sing mulai iso, ini buka dewe ya. Nek memang dia jiwane punya mental usaha lah ya. Anak sing dekne terus aku ngene wae. Tapi ngene wae iki diarahke enggak akan nek ini ya ada. Sebenarnya kadang nek usaha kuliner sing problem dominan SDM. Nek sing usahane saya loh Pak di bidang kuliner roti ya. Ya memang Mas. Kalau saya cenderung malah ini kadang untuk yang kerja sini kan dengan anak muda ya, itu malah ada yang mahasiswa, terus dia yang paten. Kemarin tuh pandemi kan sekolah ini ya, sekolah di rumah ya online itu malah orang anak SMK dari Tata Boga gitu pengen kerja di sini. Ya saya welcome aja lah, artinya wis bisa tambah-tambah sama sekolah kan seperti itu, bisa tambah-tambah tuku pulsa ya. Saya menitik beratkan pada mereka itu, kamu itu jangan jadi seperti ini aja. Kamu kalau bisa keluar dari sini ya harus usaha sendiri kan seperti itu. Saya selalu mendorong pada orang-orang yang kerja di sini kalau bisa punya modal, punya niat, punya tekad, nggak apa-apa usaha sendiri ya seperti itu, karena ya membantu pemerintah mengurangi pengangguran ya. Berbagi ilmu. Itu tadi loh. Kadang susah ya, memang secara SDM kadang istilahnya apa ya Pak? Kalau kita terlalu menekan, kadang dia lepas. Kadang gitu. Ya tergantung bisa nyingkron sih. Betul. Kira-kira terakhiran. Kira-kira ada pesan-pesan nggak Pak buat yang anak muda di zaman kayak gini, kondisi kayak gini, yang pengen buka usaha, kira-kira ada pesan nggak bagi yang di luar? Pesan-pesan kayak buka usaha kayak gini loh. Yang penting gini lah untuk teman-teman anak-anak muda itu, sekarang kan kita banyak bisa mempelajari di YouTube terus di Google lah semacam itu. Kita itu sudah pakai handphone aja udah bisa cari informasi, saya belajar. Nah, dari situ belajar terus ditambah ketekunan. Hari ini jualan sepi, besok terus melokro. Jangan, tetap semangat, optimis. Oh, jualan saya kok kurang laku, harus diinovasi apa ini kan seperti itu. Jadi tetap cari inovasi terus sampai menemukan titik yang pas paling gitu, bisa menerima di kalangan semua. Nah, kira-kira saya jualan pisang gorengan itu ya harus diinovasi sesuai dengan pasar sekarang kan seperti itu. Di era yang sekarang ya. Udah gitu aja Pak ya? Iya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak ya. Sama-sama Mas, terima kasih. Pak Edi, kebetulan ownernya Pulutan View Resto and Cafe, tepatnya di Jalan Lingkar Salatiga. Monggo kalau mau lewat bisa mampir,
dengan menu masakan Jawa ada, masakan ya anak muda ada, semua kalangan masuk di sini. Harganya nggak mahal pokoknya. Terjangkau ya, Pak? Ya terjangkau, sangat ramah di kantong. Siap. Nah, Mantap.